314 uniqueness, ketunggalan dari nilai limit. Maksudnya, oke, saya baca dulu lah. Suatu barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Artinya barisan itu ada dua kemungkinan. Dia divergen, tidak punya limit, atau konvergen, dia punya limit. Kalau dia konvergen, maka limitnya ya pasti satu. Bukan bilangan satu ya, tetapi cuma punya satu limit. Tidak mungkin dia punya dua nilai limit yang berbeda. Artinya suatu barisan itu konvergen ke A sekaligus B, tetapi A tidak sama dengan B. Seperti itu. Kenapa di sini ditulis paling banyak? Paling banyak satu, karena bisa 0 bisa 1. 0 berarti dia tidak punya nilai limit. Banyaknya nilai limit ada 0, berarti dia divergen, tidak punya nilai limit. Oke, buktinya gimana ini? Biasanya untuk menunjukkan ketunggalan sesuatu itu kita tunjukkan jika limitnya, misalkan di sini limit ya. Jika limitnya A sekaligus limitnya B, pasti A sama dengan B. Jika dia konvergen ke A sekaligus konvergen ke B, pasti A sama dengan B. Artinya dia konvergen ke nilai yang sama. Seolah-olah dia konvergen ke setengah sekaligus konvergen ke 4/8, dan mereka berdua kan nilai yang sama. Oke, kita coba buktikan pakai tinta merah. Misal ya, saya misalkan di sini ada dua nilai limit, karena tadi seringnya kita pakai notasi X, ya di sini X saja lah. Jadi ada X dan X aksen dan X double prime atau X double aksen. Keduanya adalah limit dari Xn. Artinya apa ini? Karena limit Xn sama dengan X aksen, limit Xn sama dengan X double aksen, maka dia memenuhi definisi limit. Apa itu definisinya? Untuk yang pertama ini ya, untuk yang pertama ini berarti untuk setiap epsilon positif ditemukan K epsilon atau terdapat K epsilon sedemikian sehingga ini K-nya K tertentu ya, K aksen wes gitu. Pokoknya dia adalah suatu bilangan asli. Sedemikian sehingga Xn dikurangi X aksen kurang dari epsilon. Ini untuk N-nya lebih besar dari si K aksen epsilon tadi. Atau di sini adalah epsilon per 2. Oke. Ini harusnya di kalkulus dulu sudah dijelaskan. Tetapi akan saya ulangi. Kenapa kok ini epsilon per 2? Untuk manipulasi biar nanti masa depan cerah. Waktu ditambahkan sama dengan epsilon. Masalahnya halal nggak ngomong begitu. Definisinya kan cuma bilang dia kurang dari epsilon. Jadi yang akan saya jelaskan ini adalah bahwa definisi dari limit Xn sama dengan X itu adalah jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku ini. Oke. Akan saya jelaskan bahwa jika ini saya ganti dengan epsilon per 2, maka juga berlaku. Yang sulit di sini untuk membuktikan bahwa kalau dia kurang dari epsilon, apakah pasti kurang dari epsilon per 2? Jika A itu kurang dari B, apakah pasti A itu kurang dari B per 2? Belum tentu. Jika A kurang dari B, apakah pasti A itu kurang dari 2B? Sudah pasti jika AB-nya di dalam kasus ini adalah positif gitu ya, atau B-nya yang perlu positif. Di sini akan saya tunjukkan masalahnya di sini ya. Kalau maka Xn dikurangi X kurang dari 2 epsilon. Ini sudah pasti benar. Kenapa? Karena dikatakan dia kurang dari epsilon. Si Xn dikurangi X itu didefinisinya kan kurang dari epsilon. Nah, epsilon kurang dari 2 epsilon. Untuk epsilonnya positif. Sehingga saya nuliskan ini pun definisinya saya ubah jadi belakangnya begini pun tidak masalah.
Yang masalah itu adalah kalau saya ubah jadi begini. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Jadi limit, saya akan menjelaskan dengan dua cara yang berbeda. Siapa tahu minimal salah satunya bisa dipahami. Limit xn adalah x. Itu jika untuk setiap epsilon positifnya saya buang kata-katanya itu. Ini akan terjadi. Jadi saya sedikit merubah definisi. Jika terdapat bilangan asli, nggak usah ada epsilonnya, ada bilangan asli k sedemikian sehingga untuk n lebih besar dari k tersebut berlaku, tulisannya berlaku xn dikurangi x kurang dari sesuatu, dan sesuatu ini harus bilangan positif, bilangan real yang positif. Kenapa tidak 0? Karena ya memang xn-nya tidak harus sama dengan x. Kenapa tidak negatif? Karena di sini nilai mutlak, tidak mungkin di sini diisi nilai negatif, tidak akan ada solusinya. Oke. Nah, jadi kalau ini saya isi 1, ya harus ketemu k. Kalau di sini saya isi 2, ya harus ketemu k yang memenuhi ini. Kalau saya isi 1/10, ya harus ketemu k yang memenuhi. Kalau saya isi 1/1 juta, ya harus ketemu k yang memenuhi ini. Oke, lebih formalnya saya katakan untuk setiap epsilon positif harus ketemu k. Jadi di sini di sisi B, untuk setiap epsilon positif harus ketemu k sedemikian dia kurang dari epsilon. Jadi yang tadi saya ubah tadi, kotak ini pokoknya isinya harus isinya harus bilangan real positif. Kalau epsilonnya positif di sini, kira-kira epsilon per 2 bagaimana? Positif juga, karena dia positif di dalam kotak ini positif, ya harus ketemu k yang memenuhi itu. Kalau memang limit dari xn adalah x. Oke, itu cara pertama saya menjelaskan. Cara kedua saya nggak usah saya hapus. Cara keduanya begini. Ini kan definisinya kan begini. Untuk setiap epsilon positif terdapat, jadi ini jikanya harusnya di sini ya. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli k sedemikian sehingga berlaku ini. Oke. Kalau epsilonnya sama dengan 10, apakah harus ketemu k? Harus, karena ngomongnya dia untuk setiap epsilon positif harus kurang dari epsilon, harus ketemu k yang memenuhi ini. Jadi kalau epsilonnya 10 harus ketemu k. Untuk epsilonnya 5 harus ketemu k yang memenuhi. Untuk epsilonnya 8 harus ketemu k, untuk epsilonnya 4 harus ketemu k, untuk epsilonnya 2 ya harus ketemu k yang memenuhi. Sekarang kalau saya tanya, jika epsilon adalah 8, apakah harus ketemu k sedemikian sehingga dia kurang dari epsilon per 2? Ya harus. Kenapa? Karena si epsilon per 2 tadi kan 4. Nah, katanya kalau epsilonnya 4 harus ketemu. Oke. Sekarang kalau epsilonnya adalah 10, apakah harus ketemu k sedemikian sehingga dia kurang dari epsilon per 2? Iya, karena epsilon per 2-nya 5. Katanya tadi kalau 5 ketemu. Ini silahkan diteruskan sendiri di pikirannya. Ya. Tadi kan katanya berlaku untuk setiap bilangan real positif epsilon ini. Jadi ya harus berlaku juga, harus terdapat k juga untuk epsilon per 2. Kalau sampai ada epsilon per 2 yang nggak dapat k yang memenuhi ini, ya berarti nilai tidak memenuhi definisi dong, karena kan epsilon per 2 adalah bilangan
real positif. Katanya untuk setiap bilangan real positif tadi harus ketemu K gitu. Oke, itu penjelasan saya yang kedua. Semoga salah satu dari dua itu ada yang dipahami. Tidak semuanya tidak memahamkan. Oke, kalau nggak paham berarti saya kurang pintar menjelaskan. Saya lanjutkan ini ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat K aksen epsilon sedemikian sehingga Xn dikurangi X aksen dimutlakkan kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n lebih besar dari K epsilon. Di sisi lain, dari yang pernyataannya kedua ini, kita juga punya dong dari yang kedua ini, untuk setiap epsilon positif, ini karena saking samanya, biar kalian paham bahwa ini memang sama, ini saya copy paste. Bukan karena males ya. Atau karena males juga ya, enggak apa-apa lah. Ini double prime, ini double prime, yang ini double prime. Dari yang kedua ini kita juga dapat bahwa untuk setiap epsilon positif atau untuk setiap epsilon yang samalah dengan ini. Jadi saya pilih satu epsilon langsung berlaku untuk ini dan berlaku untuk itu. Karena yang bawah ini juga untuk setiap epsilon positif berlaku ini. Termasuk epsilon yang sudah dipilih oleh yang atas tadi. Ya harus berlaku juga, dia positif kok. Oke, jadi untuk setiap epsilon positif berlaku yang nomor 1 sekaligus berlaku untuk yang kedua. Jadi untuk epsilon yang sama. Artinya apa? Kalau saya memilih K itu saya definisikan sebagai maksimum dari K aksen dengan K double aksen tadi. K epsilon ya, atau nulisnya tadi K atau K epsilon. Ya K epsilon bolehlah, K epsilon. Aksennya di sini. Oke. Kalau saya pilih K itu adalah maksimum dari itu, maka apa yang terjadi? K memenuhi yang ini dipenuhi oleh K, ini juga dipenuhi oleh K. Oke, kenapa begitu? Karena K aksen epsilon itu pasti tidak lebih dari K. K double aksen epsilon pasti tidak lebih dari K juga. Wong K maksimum dari mereka berdua kok. Ya pasti ini terjadi. Nah, tadi kan dikatakan bahwa untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon, K aksen ya, itu berlaku ini. N lebih besar dari K. Berarti untuk n lebih besar dari K, ya berlaku juga dong wong K-nya lebih besar dari K aksen kok. Jadi ini kalau saya tuliskan kalau saya tulis di sini ya. Kalau n itu lebih besar sama dengan K, pasti ya si n itu lebih besar sama dengan K aksen. Sedangkan kalau n lebih besar dari K aksen tadi berlaku sifat yang pertama ini. Di sisi lain, kalau K double prime ini saya ganti dengan K saja juga berlaku. Kenapa? Karena kalau N itu lebih besar sama dengan K, pasti N itu lebih besar sama dengan K double prime ini, K double aksen ini. Sehingga kalau N lebih besar dari K double aksen ini, kan berlaku yang ini. Gitu. Sehingga, ya kalau dua orang ini saya ganti dengan K, ya tetap berlaku. Ini saya hapus dulu. Saya pilih K adalah ini. Sehingga jika atau untuk setiap ya, atau jika N lebih besar dari K ini, K adalah maksimum dari dua orang itu, berlaku mutlak dari X aksen dikurangi X double aksen itu adalah X aksen dikurangi XN ya, ditambah XN kurangi X double aksen untuk setiap N-nya lebih besar dari K. XN ini ya XN yang sama ya, karena ini kan 0 min XN ditambah XN. Ini sama dengan siapa? Nggak sama dengan sih. Ini kurang dari sama dengan menurut ketaksamaan segitiga
ini adalah ini dikurangi ini ditambah ini dikurangi itu. Oke, karena mutlak dari A dikurangi B itu sama dengan mutlak dari B dikurangi A di di bab nilai mutlak itu ya, maka ini bisa kita tuliskan saja wes sebagai xn dikurangi x aksen ditambah xn dikurangi x double aksen. Siapa ini xn dikurangi x aksen ini? Mereka kurang dari epsilon per 2. Sehingga di sini kita tulis saja kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, karena ini juga epsilon per 2. Sama dengan epsilon. Kalau kita baca ulang, nggak usah dibaca ulang wis. Jadi kalau kita tulis lagi x aksen dikurangi x double aksen kurang dari epsilon. Ingat, epsilon tadi untuk setiap epsilon positif. Dan menurut teorema 219 yang dulu waktu kita bahas saya bilang ini akan sering kita pakai. Nah, kita pakai lagi sekarang di sini. Menurut teorema 219 kita peroleh ya pasti x aksen sama dengan x double aksen. Artinya apa? Mereka konvergen ke nilai yang sama. Dengan kata lain, ya limitnya tunggal kalau ada limitnya. Kalau dia konvergen gitu. Baik, selanjutnya teorema 315. 315. Ngantuk ini. 5 dibaca 9. Jam berapa sih? Baru setengah 2. Teorema 315. Ini sebelum kita membahas, diingat dulu ya tentang neighborhood atau lingkungan, atau ada yang menyebut persekitaran, yaitu jika U itu unsur dari lingkungan dari X dengan jarak epsilon ya, dengan radiusnya epsilon. Kalau ngomong radius, maka kita peroleh si X dikurangi U itu pasti juga kurang dari epsilon. Begitu juga jika X itu berjarak kurang dari epsilon dari U, maka U pasti ada di lingkungannya X berjarak epsilon. Jadi ini X-nya, ini epsilonnya mungkin sebesar ini epsilonnya. Jadi ini X dikurangi epsilon, ini X ditambah epsilon. Jadi kalau sampai U itu ada di lingkungannya X dengan jarak epsilon ini, ya pasti jaraknya U ke X ini kurang dari epsilon. Kalau lebih dari epsilon ya pasti di luar lingkungan gitu. Itu yang perlu kita tahu dulu lah. Nah, karena kalau kita sudah ingat itu, sudah tahu itu, sudah paham betul tentang itu, maka definisi kekonvergenan barisan tadi yang kita bahas tadi dapat diformulasikan dalam notasi lingkungan. Wah, ini lebih mempersulit ini ya. Untuk kasus-kasus yang sangat umum ini justru mempermudah. Jadi sudah enak-enak nggak pakai lingkungan, nggak pakai yang begini-begini kok malah diarahkan ke sini ya untuk suatu alasan yang penting. Sudah nggak usah cerewet, kita hadapi saja kenyataan ini ya. Misal X suatu barisan bilangan real. Ingat artinya adalah Xn ini, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ini adalah unsur dari bilangan real, atau mereka semua adalah bilangan real. Si Xi-nya, I-nya bilangan asli. Dan X adalah suatu bilangan. Pernyataan-pernyataan berikut ini ekivalen. Ekivalen itu bagaimana? Ekivalen itu artinya jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D, jika D maka A. Artinya kalau cuma 2 saja, keekivalennya cuma 2, itu jika dan hanya jika. Jika A maka B, jika B maka A. Kalau 3, jika A maka B, jika B maka A, terus C pun juga demikian. Ada 3. Sehingga kalau membuktikan yang seperti ini kita butuh berapa bukti? AB 2, BC 2, AC 2, karena AC CA gitu ya. Jadi kita butuh 6. Butuh 6 bukti. Yaitu A ke B, B ke
A, B ke C, C ke B, lalu A ke C dan C ke A. Loh, ada 6. Kalau 4 berarti butuh berapa? A, B, C ini satu sini, D. Ini ke sana dibuktikan, ke sana dibuktikan, ke sana dibuktikan, ke sana pun juga dibuktikan. 12 berarti ya. Karena ini 6 dikali 2, 12. Nah, agar menghemat ya, agar lebih efektif, maka dibuatlah bentuk yang seperti ini. Pernyataan berikut ini ekivalen. Meskipun tidak dituliskan seperti yang tadi, yang ribet tadi, yang seperti ini maksud saya, tetap bisa dibuktikan bahwa misalkan B dengan D. Jika B maka D, jika D maka B. Dari mana tahu? Karena jika B terjadi, maka C terjadi. Jika C terjadi, maka D terjadi. Loh kan, jika B maka D. Bagaimana sebaliknya? Jika D maka B kan? Jika D maka A, jika A maka B. Loh kan, jika D maka B. Jadi buktinya cuman nggak perlu 12, kita cuma membuktikan 4, AB, BC, CD, DA. Tetapi esensinya sama, buktinya lebih sedikit tetapi nilai kebenarannya sudah sama seperti 12 tadi. Oke. Kita sekarang bahas dari A ke B. Dari A ke B. X konvergen ke X kecil. Untuk setiap F, maka jika kita punya A ini, kita punya B. Maka untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, berlaku Xn dikurangi X dimutlakkan kurang dari epsilon. Nggak usah dibuktikan, ini definisi ya. A, B itu definisi. Sekarang dari B ke C. B ke C, apa bedanya? Bedanya cuman dari ini ke sini. Ini dulu sudah dijelaskan di bab nilai mutlak ya, nggak usah diulangi lagi ya. Jadi Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Itu maknanya adalah Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon lebih dari min epsilon. Ini maknanya adalah si Xn ini kurang dari X ditambah epsilon dan dia lebih dari X dikurangi epsilon. Jadinya ini. Nggak usah saya tulis trivial wes gitu aja. Mudah dibuktikan. Oke, itu dari B ke C. Dari C ke D sekarang. B ke C. Ini sudah oke. Dari C ke D kira-kira gimana? Ya bos, biar cerah. Jadi kita ketahui C, yang D itu untuk setiap lingkungan epsilon dari X, V epsilon X terdapat. Jadi ini saya taruh di koma ini, dia sifatnya ya. Jadi di aturan penulisan bahasa Indonesia pun juga demikian toh. Budi, anaknya Pak Lurah. Jadi anaknya Pak Lurah itu sifat, saya taruh di sini. Jadi lingkungan epsilon dari X itu saya notasikan sebagai ini. Nanti jangan salah paham. Lingkungan epsilon dari X itu ya ini. Untuk setiap lingkungan epsilon dari X, saya notasikan V epsilon X, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, suku Xn ada di V epsilon X. Ini dari mana? Dari kenyataan yang ini tadi sudah kita bahas. Kalau kita tulis U dikurangi X kurang dari epsilon itu kan ya tadi sudah ditulis, tidak apa-apa saya tulis lagi wes. Ini kan jadi langsung saja saya tuliskan. Gak apa-apa wes, agak mengulangi lagi. Epsilon, terus kemudian di sini kita punya X kurangi epsilon kurang dari U kurang dari X ditambah epsilon. Terus di sini kita punya bahwa U itu ada di lingkungan V, di lingkungan dari X dengan epsilon.
Seperti ini. Tadi yang sudah kita simulasikan tadi ya, bahwa jika U itu ada di X dikurangi epsilon sampai X ditambah epsilon, ya berarti U itu ada di lingkungannya X dengan jarak epsilon. Ini X. Segini epsilon. Ini X dikurangi epsilon, ini X ditambah epsilon. Kalau U ada di sini, lebih dari X dikurangi epsilon kurang dari X ditambah epsilon kan berarti di sini. Kalau U di sini, tanpa mengurangi perumuman, saya contohkan U-nya di sini ya, bisa aja dia tepat di X, bisa aja dia di kirinya X. Tapi yang jelas ada di dalam kurung ini. Jika U ada di sini, ya maka U ada di lingkungannya X dengan jarak epsilon. Trivial itu ya. Terus dari D ke A bagaimana? Bahwa jika ini terdapat ini sedemikian sehingga ini, ya dibalik saja. Dari sini ini bisa dibawa ke situ. Karena dibawa ke sini ya selesai, berarti dia konvergen, memenuhi definisi dari kekonvergenan barisan. Itu untuk secara umum U ya. Kalau U-nya ini saya ganti dengan XN, ya maka ya berlaku gitu. Gini. Jadi XN dikurangi X kurang dari epsilon kalau dimutlakkan. Jadilah memenuhi sifat yang tadi disebutkan. Oke.